Di sini dikatakan idza tazawwajal abdu, jika seorang hamba itu menikah, faqad kamala nisfaddin, maka dia telah menyempurnakan separuh agama. Separuh agamanya telah dia sempurnakan. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka bertakwalah untuk separuh lainnya. Separuh sudah dapat. Coba lihat tadi keterangan dari Imam Ghazali. Beliau katakan, umumnya yang merusak agama seorang itu ada dua, kemaluan dan perut. Ya, kemaluan dan perut. Kemaluan mengantarkan pada perkara zina. Perut, wah ini masalah makan nantinya. Buat ada pertikaian di situ. Maka menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Apa kalau gitu? Dari kemaluan dan perut. Mana yang dia itu sudah jaga? Kemaluannya. Berarti sisa mengurus masalah perut. Dengan nikah berarti seorang membentengi diri dari godaan setan, membentengi diri dari syahwat dan lebih menundukkan pandangan. Nah, awalnya nafsu atau syahwat zina itu awalnya dari pandangan terlebih dahulu. Setelah dari memandang, akhirnya apa? Dari mata turun ke mana? Ke hati. Hatinya tergoda, ingin berbuat lagi lebih, bukan hanya memandang saja. Akhirnya terjerumus pelan-pelan lagi, langkah zina ditempuh lagi, langkah zina ditempuh lagi, sampai terjerumus dalam zina. Yang dengan sampaikan pertama tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinih, falyattaqillaha fin nisfil akhar." Jadi teks hadisnya ya, ana bacakan dulu nggih. Rasulullah SAW mengatakan, idza tazawwajal 'abdu, kalau ada seorang hamba yang nikah. Kalau ada seorang hamba yang nikah, ada seorang muslim yang nikah. Faqad istakmala nisfu dinihi, maka separuh agamanya sudah sempurna. Jadi sing sempurna itu separuh. Lah, falyattaqillaha fin nisfil akhar, maka bertakwalah kepada Allah di sisi yang lain, di separuh yang lain. Gambarnya begini, teks hadis itu lafadznya begini, anggaplah agama ini 100%. Agama ini mulai dari akidahnya, mulai dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari akhlaknya, dari hukum-hukumnya, gitu ya. Semua bangunan agama ini anggaplah 100%. Sempurna toh? Jadi 100%. Lah, dengan orang itu menikah, maka berarti telah tercapai 50%. Telah tercapai 50% agama. Tinggal yang 50%. Nek kalau 50% yang pertama sudah tercapai, maka kata Rasulullah SAW mengatakan, falyattaqillaha fin nisfil akhar, maka bertakwalah kepada Allah kamu dalam ngurusi dalam agama yang tinggal separuh yang sisa tadi, itu perbaiki juga agar agamamu 100%. Itu lafaz hadisnya. Jadi kayaknya ada yang perlu untuk direvisi dalam pemahaman jenengan. Tadi jenengan mengatakan orang yang menikah itu telah menyempurnakan apa tadi? Agama. Tadi jenengan menyempurnakan agama gitu ya. Ya, sehingga pertanyaannya, apa kita itu Allah, apa kita itu Nabi, kok menyempurnakan agama? Jadi bukan menyempurnakan agama, Pak, telah sempurna. Separuh dari agamanya itu telah sempurna. Nih bahasa inilah, ini itu anggaplah kosong. Terus nih nikah itu akhirnya itu dapat separuh. Lah karek separuh ini jangan sampai salah di dalam menjalankan sisi-sisi yang lain, karena biar agama kita itu sempurna 100%. Itu makna dari hadis. Pertanyaannya adalah, opo to maksudnya? Karpe itu opo? Wong nikah kok iso sempurna separuh agamanya, itu maksudnya apa? Dan memang itu masalah yang dibahas oleh para ulama. Apa makna sabda Rasulullah SAW, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinihi.
Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh dari agamanya. Dengan segala pembicaraan yang disampaikan oleh para ulama, yang paling nampak bagi ana pemahamannya adalah bahwa dalam menikah itu banyak syariat itu yang dijalankan dengan menikah. Contoh, orang itu ada syariat untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan baik sama orang tua, sama istri. Ada syariat bakti kepada suami. Ada syariat untuk berbuat baik sama keluarga. Ada syariat untuk didik anak. Ada syariat untuk ini, ada syariat untuk itu. Dan itu semua nggak mungkin dijalankan kalau nggak nikah. Ada banyak syariat itu yang dalam agama kita itu nggak bisa dijalankan kalau nggak nikah. Makanya kalau orang itu menikah, dan pernikahannya itu baik, ngikuti aturan Allah, ngikuti aturan Rasulnya, maka separuh dari agama dia itu telah sempurna. Separuh dari agama dia itu telah sempurna. Tinggal sisi-sisi lain kehidupan. Tinggal sisi-sisi lain, kehidupan. Sisi lain kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan pernikahan itu sempurnakan juga agar agamamu itu sempurna. Orang itu loh gak punya istri, gak punya keluarga itu loh, turu. Mau kerja, gak kerja, gak punya tanggungan. Akhirnya punya istri, punya anak, punya tanggungan, dia harus kerja. Kerjanya kalau baik berarti kaitannya dengan menikah. Apanya baik, kaitan dengan punya rumah tangga sendiri, punya tetangga, punya ini. Pokoknya syariat yang itu menjadi paten kalau setelah nikah itu banyak sekali. Jadi menjadi banyak sekali. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, sebagian ulama mengatakan itu bahasa mubalaghah. Mubalaghah itu bahasa apa ya? Bahasa hiperbola lah. Bahasa menunjukkan nikah itu perkara yang sangat besar dalam agama. Maka hendaknya berbagusi sisi-sisi yang lainnya juga. Wallahu a'lam. Itu makna dari hadis yang kita baca tadi. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? Lima liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Manalah Pak Ustaz, aku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha, kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidzatiddin, pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agama.